Jadi yang dari yang udah beredar tentang Aswaja sama Salafi di Pondok Gede tuh apa sih dampak yang paling signifikan di sekitar sini? Apa konflik antara Aswaja Iya, dengan kan ada dua itu ya, dua golongan. Nah, dampaknya itu apa? dampaknya yaitu tentang prinsip, Bang. Tentang prinsip. Artinya secara fisik, secara langsung diskusi tokoh-tokoh Pondok Gede itu belum pernah ada. Belum pernah ada diskusi secara terbuka mengenai tentang akidah antara Aswaja dengan Wahabi, itu nggak pernah ada. Yang terasa dampaknya itu adalah eh, eh, hasil dari doktrin Wahabi terhadap masyarakat awal. Jadi artinya begini, Wahabi sudah mencetak barang, udah jadi itu barang, baru itu dinetralisir oleh Kiai NU. Paham nggak? Iya, udah jadi dulu ya. Udah jadi nih barang nih, doktrinnya udah kuat. Ketika tingkahnya terlihat di lingkungan itu, di dalam kehidupan dia, baru ngeh. Itu kan udah susah. Ya, telat sadarnya telat ya. Udah sadar, ya udah jadi barang. Udah jadi. Gitu. Seharusnya kan sebelum itu terjadi, gitu. Ini kan 20-an tahun. Harusnya kiai itu, bahkan saya mengusulkan coba kumpul antara kiai NU itu, gitu, kita bicarakan itu, kita antisipasi dari sekarang, belum terlambat nih. Iya. Untuk generasi ke depan. Nggak ada yang mau, Bang. Termasuk Ridwan itu. Jadi intinya kayak gitu. Yang pertanyakan ente tadi, apa dampaknya itu? Barang sudah jadi, baru itu ada. Contohnya di Masjid Al-Jabar tadi ya. Kayak orang sakit, kita kan mau sakit dulu. Mayoritas ya. Ada orang yang antisipasi minum obat segala macam gitu. Tapi mayoritas sakit dulu, baru berobat. Harus jadian dulu ya. Itulah tamsilnya seperti itu. Tapi masing-masing ngasih tua gitu kan? Masing-masing ngasih. Wahabi tuh gerakan ininya ngaji-ngaji di kawasan sini. Masing-masing gimana? Masih masif gitu, masih kencang gitu. Masih, Bang. Masih. Termasuk di Al-Jabar katanya masuk lagi. Cuman kan saya bergerak sendiri, Murodi kan udah ke Parpes. Saya udah punya teman. Dan DMI udah mati. Jadi saya nggak punya teman. Udah jadi dewan ya. Jadi saya itu ketika masuk DMI, saya kontek-kontekan dengan ketua DKP. Kalau yang di kampung-kampung aman, Bang. Masjid yang di kampung-kampung, terutama Aladiko, saya kan pengurus di situ. Aman. Mayoritas saya bilang tadi, Wahabi itu pinter, tahu kelemahan mereka. Yang salah satu sasarannya adalah pengurus DKM yang tidak begitu kuat akidahnya, tapi dia fanatik tentang agama. Masuklah dia ke situ, sehingga dipatri di dalam hatinya itu ya akidah dia. Terus ke kondisi pasca apa yang sudah terjadi dengan dua golongan ini, khususnya di Pondok Gede gitu ya. Saya bilang tadi, secara konflik terbuka belum ada. Jadi perangnya itu perang silent, Pak. Ya saya bilang tadi, jadi memerangi Kiai NU itu setelah barang jadi gitu loh. Sosial berbentuknya. Mereka karena nggak pernah tahu strategi gitu. Ya dakwah udah begitu. Tapi ketika salah satu masyarakat dan jamaah ini udah menyeleweng dari sikap dan ucapannya dan amaliyahnya, itu baru mereka itu nanganin itu. Gitu loh. Secara konflik apa yang terbesar itu? Belum ada. Tanya Ustaz Lisa. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Dengan Ahmadiyah iya. Sampai dibakar kan. Oh, masa tuh? Lah itu Jati Bening Baru. Gitu. Yang waktu itu siapa dibilang juga kan? Ahmadiyah apa bukan ya? Iya. Dengan Ahmadiyah ya. Dengan Ahmadiyah. Termasuk kita dengan non muslim kita belum pernah ada. Ada dulu tahun 90 sebelum saya kesini, menurut sejarah orang-orang sini, yaitu yang di Jati Bening Baru jalan ini, yang dibakar itu. Gereja kebakar. Iya, yang dibakar. Waktu itu kan belum ada FKUB dan MUB pada waktu itu. Sekarang aman. Ya, konflik apa antara Wahabi dengan itu nggak pernah ada secara terbuka, kita ngobrol kayak gini terus kita sampai musuh-musuhan. Nah, Wahabinya nggak ada, Bang. Karena yang dakwah ke sini itu bukan asli sini. Gitu. Jadi orang Jakarta dakwah ke sini lewat masjid yang rapuh akidahnya gitu. Dia pulang setelah itu. Itu justru konflik sosial di situ, Pak. Iya. Bener nih, dia ninggalin jejak gitu ya. Ninggalin jejak. Kucing RTL 3 berak di sini, dia balik lagi. Yang bau kan rumah saya. Keren. Coba secara logika keren itu. Sampai sejauh itu mereka. Lalu dikuatkan dengan partai politik itu yang sama satu ideologi, itu PKS itu. Nah di Pondok Gede di mana basis PKS? Jatimanggung. Jatimanggung paling kuat.
Sehingga Jatimamur itu salah satu kelurahan terluas di Pondok Gede. Dan itu hampir 65% kalau secara politik praktis PKS. Dan mereka menerapkan itu. Kenapa saya tahu? Kakak ipar saya 25 tahun di PKS. Jadi dakwahnya saya tahu. Itu mirip dengan orang.